Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk semua adik-adik yang ada di rumah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mengenai kondisi alam Indonesia. Berikut untuk KD dan tujuan pembelajarannya. Baik adik-adik, apa adik-adik sudah siap untuk memulai pembelajarannya? Baik, kita akan memulai materi kita yang pertama adalah keadaan fisik wilayah. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik dapat dikenali dari bentuk muka bumi, keadaan geologi, dan iklim. Keadaan fisik akan mempengaruhi setiap karakteristik makhluk hidup yang berada di dalamnya. Selanjutnya adalah kondisi geologi Indonesia. Indonesia terletak pada 3 pertemuan lempeng tektonik yang besar. Yang pertama adalah lempeng Indo-Australia, yang kedua adalah lempeng Eurasia, yang ketiga adalah lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Nah, adik-adik, apa sih akibat dari tumbukan lempeng tersebut? Akibat dari tumbukan lempeng tersebut terbentuklah rangkaian pegunungan di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara yang sebagian masih aktif dan juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan dan menghasilkan getaran sampai ke permukaan bumi. Nah, adik-adik, pasti adik-adik sudah tahu kan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama di daerah pertumbukan lempeng yang sering terjadi di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Nah, gempa bumi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang dihasilkan karena pergerakan gunung berapi. Nah, adik-adik, goncangan yang diakibatkan oleh gempa bumi itu akan membuat pergerakan tanah di dasar laut sehingga menghasilkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang akan menjadi besar dan mengakibatkan bencana tsunami. Selanjutnya adalah gunung berapi. Sebagian gunung di Indonesia adalah gunung berapi yang aktif. Ciri-ciri dari gunung berapi yang aktif ini adalah adanya aktivitas kegunung apian yang seperti menimbulkan semburan gas, menimbulkan asap, dan lain sebagainya. Contoh dari gunung berapi yang letusannya sangat amat dahsyat adalah Gunung Tambora dan Gunung Krakatau. Nah, yang kedua adalah bentuk muka bumi Indonesia. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, dan pegunungan. Nah, yang ketiga adalah kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis dan memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, di ciri iklim tropis ini adalah memiliki suhu udara yang tinggi sepanjang tahunnya sekitar 27 derajat Celcius. Keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi
3 iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim tropis. Secara umum, kondisi curah hujan di Indonesia tergolong tinggi namun tidak merata. Nah, kondisi curah hujan yang tinggi di Indonesia adalah Kepala Burung, Papua Barat, dan sedangkan yang kondisi curah hujannya yang rendah adalah di wilayah Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara. Nah, selanjutnya adalah flora dan fauna di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Nah, yang pertama adalah persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Nah, Indo-Malayan sendiri meliputi kawasan Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia Timur, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, adik-adik, flora Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu flora Indonesia bagian barat, flora Indonesia bagian tengah, dan flora Indonesia bagian timur. Nah, jenis dari flora Indonesia bagian barat ini seperti karet, kapur barus, kemenyan, meranti, tanaman lumut, paku, mahoni, damar, dan ada flora yang paling khas dari flora Indonesia bagian barat ini adalah flora bunga rafflesia atau bunga bangkai. Dan jenis flora bagian tengah itu seperti eboni, anggrek, cendana, gaharu, dan lain-lain. Dan jenis flora Indonesia bagian timur adalah seperti pohon sagu, nipah, cengkeh, kayu putih, pohon endemik matoa, dan hutan bakau yang ada di daerah pesisir pantai. Nah, adik-adik, yang terakhir adalah persebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Nah, fauna Indonesia bagian barat terdapat mamalia berukuran besar seperti gajah, macan, berbadak bercula satu, benteng, kerbau, rusa, dan lain-lain. Dan terdapat pula reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan sebagainya. Dan berbagai jenis burung diantaranya burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Dan berbagai macam ikan tawar seperti pesut, jenis lumba-lumba di sungai makan. Dan begitu juga dengan bagian tengah dan bagian timur. Tidak jauh beda. Nah, sekian materi kita adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti dan mendengarkan materi yang telah kakak sampaikan. Nah, selanjutnya adik-adik akan menjawab pertanyaan dari soal yang telah kakak sediakan ya. Berikut adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Terdapat identitas sekolah dan alokasi waktunya adalah 1 kali pertemuan atau 2 kali 40 menit. Kompetensi dasarnya adalah 3.1, yaitu memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan. Indikator pencapaiannya adalah menjelaskan kondisi alam Indonesia, mengidentifikasikan bentuk muka bumi, mendeskripsikan kondisi iklim Indonesia, mengklasifikasikan persebaran flora dan fauna di Indonesia dengan tepat. Dan tujuan pembelajarannya adalah untuk dapat menjelaskan kondisi alam Indonesia, dapat mengidentifikasikan bentuk muka bumi, dan untuk mendeskripsikan kondisi iklim Indonesia, mengklasifikasikan persebaran flora dan fauna di Indonesia dengan tepat. Dan yang B adalah materi pembelajaran. Materi pembelajarannya adalah kondisi alam Indonesia. Yang pertama adalah keadaan fisik wilayah.
Di dalamnya terdapat kondisi geologi Indonesia, yang kedua adalah bentuk muka bumi, dan yang terakhir adalah kondisi iklim Indonesia. Dan yang kedua adalah flora dan fauna. Nah, yang C, metode pembelajarannya adalah pembelajaran model saintifik, dan media serta sumber belajarnya adalah PowerPoint, gadget atau laptop, buku IPS terpadu SMP kelas 7, gambar peta, dan selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, di langkah-langkah pembelajaran ini telah tertera kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung. Nah, untuk penilaiannya ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan untuk penilaiannya ini adalah lembar penilaian interaksi antar ruang, distribusi potensi wilayah Indonesia. Yang kedua adalah lembar penilaian diri sikap sosial. Yang ketiga adalah tes tertulis. Di situ adalah lengkap dengan kunci jawaban serta skornya. Dan yang keempat adalah lembar observasi keterampilan.